Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir akan melanjuti tentang kajian akikah atau berkurban, yang mana sebelumnya telah Ana bahas tentang hukum-hukum dan tata cara berakikah. Nah, di sini sedikit Al-Fakir akan berbicara tentang hikmah dari berakikah dan berkorban. Terlebih dahulu Al-Fakir di sini akan menceritakan dua buah kisah, yaitu kisah dari Nabi Adam alaihissalam dan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkaitan tentang berkurban untuk anaknya, atau memilih antara dia berkurban untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia memilih anaknya. Masalah tuntunan syariat yang berkenaan tentang taqarrub ilallah atau berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menumpahkan darah hewan atau menyembelih hewan, itu sudah ada sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat dalam ilmu antropologi, yaitu ilmu yang berkenaan dengan anatomi tubuh manusia, nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan fitrah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengorbankan atau menumpahkan darah hewan. Peristiwa Nabi Adam alaihissalam telah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu berkenaan tentang kurban dari anaknya, yaitu Nabi Adam, Habil dan Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq is qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Itu adalah ayat yang berkenaan tentang kurban dari anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, anak Nabi Adam alaihissalam melakukan penyembelihan hewan kambing untuk menentukan mana dari keduanya yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berpikir dengan cara apa mereka mengetahui hewannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, yaitu dengan cara setelah disembelih diletakkan di atas api. Jika daging kambingnya menjadi lembut dan bisa dimakan setelah diletakkan di atas api, maka tandanya kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika sebaliknya tidak bisa dimakan setelah diletakkan di atas api, maka kurbannya tidak diterima. Sebagaimana ayat yang berbunyi, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhun nar. Jadi ta'kuluhun nar, api, yaitu memakannya, yaitu api memanggangnya, sehingga hewan itu, daging hewan bisa dimakan oleh manusia. Nah, kisah yang kedua adalah berkenaan tentang anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi
Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang sangat-sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia alaihissalam diberikan dua pilihan, mengorbankan atau menyembelih anaknya, yaitu atau dia berkurban untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau berkurban rela dengan apa yang dicintai, atau dia rela apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita diperintahkan untuk menyerahkan anak kita yang kita cintai, yang mana anak kita adalah darah daging kita sendiri, lalu anak kita serahkan untuk maju ke medan perang, atau diperintahkan untuk maju ke medan perang. Sebab mengorbankan anak sendiri sama saja mengorbankan dirinya sendiri, sebab darah dagingnya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang ayah? Kita diberikan dua pilihan, antara yang kita cintai dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan jika kita dikasih dua pilihan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang akan kita lakukan? Kita memilih yang kita cintai atau memilih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana ayat yang berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita diberikan pilihan mengorbankan ayah, anak, saudara, istri, keluarga, harta yang telah kita cari dengan jerih payah kita sendiri. Lalu kita dikasih pilihan, kita menyerahkan itu semua atau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang kita cintai, ayah, anak, istri, keluarga, harta, mana yang akan kita pilih? Apakah semua yang kita cintai atau kita melaksanakan apa yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sikap kita? Apa yang akan kita lakukan? Itu adalah kisah dari Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Ibrahim yang berkenaan tentang anaknya, darah dagingnya. Demikian pula dengan kisah Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam. Dua kisah dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua kisah ini telah menjelaskan bahwa menumpahkan darah hewan salah satu ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada tuntunan dari kisah-kisah Nabi, dan kisah-kisah Nabi ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu mengorbankan apa yang kita cintai demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan masalah menumpahkan darah hewan ada pula di ajaran agama Yahudi dan Masehi. Bukan hanya kaum muslimin saja. Di Yahudi ada yang disebut dengan hari pengampunan setahun sekali, atau yang disebut dengan hari Al-Hachom. Mereka keluar rumah dengan membawa 2 ekor kambing. Mereka keluar dengan membawa 2 ekor kambing, satu disembelih dengan niatan yang mereka yakini sebagai kafarah atau pengampunan dosa-dosa mereka, dan satu-satunya lagi mereka lepas ke padang Sahara atau ke padang pasir. Sedangkan di kaum Masehi, orang-orang Timur Tengah, yaitu kaum Masehi yang ada di Timur Tengah, di hari Paskah mereka menyembelih hewan. Jadi masalah menumpahkan darah hewan atau berkurban ada di 3 agama Islam, Yahudi dan Masehi. Ini saja hikmah
bagian pertama yang bisa Al-Fakir sampaikan, nanti kita lanjuti hikmah keduanya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.